Pemuda itu baru saja dilahirkan kembali dan langsung mengeluarkan seluruh harta keluarganya. Hasilnya, dia hanya membeli tumpukan kancing lama yang tidak berguna. Setelah pulang ke rumah, dia mulai melukis kancing dengan cat. Dengan keahlian mengebor sekrup selama 30 tahun di kehidupan sebelumnya, dia langsung mengubah tumpukan kancing usang itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Keesokan harinya, dia pergi ke pasar dan mulai menjual kancing-kancingnya. Orang-orang desa itu belum pernah melihat kancing yang begitu cantik. Mereka berbondong-bondong mendekat dan bertanya berapa harga kancing itu. Pemuda itu menepuk dadanya dan mengatakan 1 sen. Tidak ada tipu daya. Dalam sekejap, para gadis berebut untuk membeli. Tidak lama kemudian, pemuda itu mendapat untung besar. Wanita tua yang iri hati di sampingnya merasa sangat kesal. Dia segera kembali untuk berdiskusi dengan keluarganya. Mereka ingin merebut bisnis pemuda itu. Mereka melihat Jiang Fan membeli kancing dari rumah Li Huolang, lalu menjualnya di pasar. Kau berani menjual 1 sen 1 keping? Banyak orang berdesakan untuk merebutnya. Mendengar perkataan ini, keluarga itu segera mencium peluang bisnis. Keesokan harinya, adik si serigala bermata putih meniru pemuda itu. Dia membawa sebuah kotak kancing lama untuk dijual di pasar. Ternyata para gadis melihat kancing yang dijual oleh adik si serigala bermata putih. Mereka langsung merasa jijik. Barang-barang kampungan seperti ini, apa kau berani menjual 1 sen? Kenapa tidak ikut merebutnya? Hei, kau wanita busuk. Siapa yang bilang kampungan? Kalau mau beli, beli saja. Kalau tidak, pergi saja. Melihat si serigala bermata putih menjual barang palsu dengan begitu sombong, segera memanggil kakak dari keluarga mereka. Memukuli adik si serigala bermata putih sampai terkapar. Sampai adiknya berteriak meminta tolong. Akhirnya mereka kabur. Jiang Fan, berani bermain-main denganku. Aku belum selesai denganmu. Namun adik serigala berhati putih tidak tahu. Pemuda itu ternyata adalah seseorang yang terlahir kembali. Pada kehidupan sebelumnya, pemuda itu menyelamatkan adik yang mencuri. Dan akhirnya kakinya patah oleh orang lain. Akibatnya, keluarga serigala berhati putih. Untuk melindungi adiknya yang menjadi mahasiswa, malah berhasil membujuk pemuda itu untuk menandatangani surat pernyataan kesalahan. Tidak hanya itu, untuk menghancurkan impian pemuda itu, orang tuanya bahkan memaksa menjual putrinya kepada penyelundup manusia. Saat istrinya sedang melindungi putrinya, ia dibunuh oleh penyelundup manusia dengan tongkat besi. Pemuda itu ingin melaporkan kejadian ini, namun kepala polisi sudah dibujuk sejak lama. Menuduhnya melakukan pencurian dengan pemberatan, bahkan terlibat dalam perdagangan anak-anak dengan kejam. Akhirnya pemuda itu dihukum penjara selama 30 tahun. Dan selama 30 tahun ini, adiknya, dengan uang dari penjualan pada waktu itu, dia memulai usaha, dan akhirnya menjadi seorang magnat bisnis dengan nilai kekayaan mencapai miliaran. Pada hari perusahaan adiknya go public, kakak yang lumpuh akhirnya dibebaskan dari penjara dan ingin membalas dendam. Dia langsung di depan media di tempat kejadian, mengungkap perilaku adiknya yang lebih buruk dari binatang. Namun, dia dibantah dengan tenang oleh adiknya, mengatakan bahwa dulu karena perilaku buruknya sendiri, dia menjual putrinya sendiri, bahkan membuat istrinya mati karena kesal. Ucapan ini langsung membuat pemuda itu hancur mental. Dia mengeluarkan sebilah pisau dari belakang, ingin bunuh diri bersama adiknya. Namun pada saat itu adiknya tiba-tiba berkata, bahwa putrinya sebenarnya tidak mati. Pemuda itu langsung terkejut setelah mendengarnya. Dan adiknya memanfaatkan kesempatan ini, mengambil botol dan memukul kepalanya. Kemudian menusukkan pisau ke pinggang pemuda itu. Di ambang kematian, dia juga meneteskan air mata penyesalan. Yang paling disesalinya seumur hidup ini adalah kepada istrinya dan putrinya. Dia bersumpah jika bisa hidup kembali, dia pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat istrinya dan putrinya hidup bahagia. Saat memikirkan ini, dia menghela napas terakhirnya. Siapa yang tahu, detik berikutnya dia terlahir kembali 30 tahun ke belakang. Pemuda itu terbangun oleh suara putrinya. Namun yang terlihat di depan matanya adalah pemandangan rumah 30 tahun yang lalu. Dan baru saat melihat kalender di dinding, pemuda itu menyadari bahwa dia telah terlahir kembali. Melalui perkataan putrinya, dia juga segera menyadari, hari ini tepatnya keluarganya memaksa dia untuk menandatangani surat pengakuan kesalahan. Dan bahkan dia ingin menjual putrinya dengan paksa. Pemuda yang hidup kembali itu bersumpah, tidak akan membiarkan penyesalan ini terulang. Maka dengan cepat dia mengambil surat pengakuan kesalahan yang baru saja ditulisnya ke ruang keluarga. Di depan seluruh keluarga, dia dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan mengakui kesalahan tersebut. Mendengar pemuda itu berubah pikiran untuk tidak mengakui kesalahannya, ayah serigala berbulu putih segera bangkit berdiri, menangkap lengan pemuda itu, memaksa dia untuk mengaku. Namun pemuda itu sekarang sudah tidak lagi menjadi orang bodoh yang mudah ditipu seperti di kehidupan sebelumnya. Melihat surat pengakuan yang ditulisnya sendiri, sehingga akhirnya menandatangani surat pengakuan di bawah tipuan, pemuda itu langsung merobeknya tanpa ragu.
melemparkannya ke wajah orang tuanya. Bermimpilah, sayang. Ayo pergi, pergi. Nak, coba pergi sebentar. Aku telah menantikanmu setengah hidupku. Akhirnya aku menantikan keluarga Jiang memiliki seorang mahasiswa. Jika Qiangxi dalam masalah, aku tidak akan membiarkanmu lepas bahkan jika aku harus menjadi hantu. Pemuda itu melihat nenek di depannya. Semakin marah, karena nenek yang tampak baik di depannya sebenarnya adalah orang paling jahat di keluarga ini. Di kehidupan sebelumnya, dia terlalu percaya pada kata-kata neneknya. Baru setelah diperalat dan diperdaya berhasil menandatangani surat pengakuan. Akhirnya menyebabkan kehancuran keluarganya sendiri. Melihat wajah-wajah orang ini, pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk mengingat apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Maka dia tidak ragu lagi, langsung memukul adiknya begitu naik. Jiang Fan, kau berani memukulku? Aku memukulmu, dasar hewan. Kau memanggilku kakak, apa kau pantas? Kau sudah tahu semuanya. Berpura-puralah, Siang. Lanjutkan aktingmu. Mengapa tidak berpura-pura lagi? Kau sudah tahu apa saja. Kau sudah tahu apa? Aku tahu bahwa aku bukan anak kandungmu. Aku tahu bahwa kalian selalu memperlakukanku seperti sapi dan kuda. Dia, Jiang Qiang. Mengapa aku harus menanggung kesalahan yang dia buat? Kalian benar-benar pandai bermimpi. Setelah melepaskan semua rasa sakit, pemuda itu dengan lancar mengusulkan untuk berpisah. Namun ucapan itu malah langsung memicu seluruh keluarga. Karena mereka semua tahu, mereka bisa menikmati hari-hari baik seperti sekarang. Semuanya bergantung pada gaji bulanan pemuda itu. Sedangkan adiknya meskipun seorang mahasiswa, namun selalu berfoya-foya sepanjang hari. Jika benar-benar berpisah, mereka semua akan kesulitan hidup. Namun tak peduli seberapa keras mereka mencoba menghalangi, mereka tak bisa menggoyahkan tekad pemuda itu. Bahkan mengatakan jika mereka berani menghalanginya lagi, maka mereka semua akan masuk penjara. Jangan harap siapapun bisa lolos. Dia langsung ingin melaporkan dengan membawa istri dan anak perempuannya ke kantor polisi. Kemana kita pergi? Kemana kita bisa pergi? Melaporkan Jiang Qiang ke kantor polisi. Dan keluarga ini melindungi penjahat. Jiang Fan pasti akan mendapat balasan atas perbuatannya. Ayah anak itu, Jiang Fan benar-benar akan melaporkan ke polisi. Bagaimana ini bisa terjadi? Hahaha, aku tidak ingin masuk penjara. Mengapa takut dengan tim besar? Aku sudah menyiapkannya. Jiang Fan benar-benar berani pergi. Aku kira dia akan ditangkap sebelum sempat bicara. HMPH, karena dia tidak tahu diri. Berani melawan aku. Jangan salahkan kekejamannya. Baiklah, biarkan hewan kecil itu masuk. Istrinya dan anaknya masih bisa dijual. Bagus, mari kita adakan pernikahan untuk Qiangxi. Hahaha. Namun mereka tidak tahu, pemuda itu tidak melaporkan ke tim besar, melainkan membawa istri dan anaknya ke pasar. Karena sebagai seseorang yang dilahirkan kembali, dia tahu, melaporkan pada saat ini jelas-jelas mencari masalah. Dia harus mencari bantuan dari seseorang dengan posisi yang lebih tinggi, agar masalah dapat diatasi. Dan melalui kenangan masa lalu, dia jelas ingat bahwa anak seorang tokoh besar akan diculik oleh penyelundup di sini. Kemudian dia melihat-lihat sekeliling. Dan benar saja, dia menemukan seorang pria yang mencurigakan dengan mata gelap, menggoda gadis kecil dengan permen. Si pemuda juga mendapat simpati dari kepala desa karena tindakannya yang berani. Dia langsung menyerang penyelundup dan memukulinya keras di tanah. Melihat bahwa masih ada orang yang berani ikut campur urusan orang lain, penyelundup yang marah dan frustrasi, langsung mengeluarkan sebilah pisau besar dari belakang. Akan segera membunuh si pemuda dengan pisau itu. Saat situasinya sangat genting, ayah kepala desa gadis itu tiba tepat waktu, mengeluarkan pistol dan menembak habis penyelundup itu, untuk menangkapnya. Dan pemuda itu juga mendapat simpati dari kepala desa karena keberaniannya. Juga mendapat simpati dari kepala desa, mengatakan bahwa bisa datang mencarinya jika ada masalah. Si pemuda langsung membujuk kepala polisi dengan bantuan orang tuanya, mengungkapkan bahwa dia dipaksa untuk mengakui kesalahan kepada kepala desa. Bodoh, mereka benar-benar membuatmu menjadi kambing hitam. Apakah mereka masih memiliki rasa hormat? Jiang, adik, jangan memohon untuk adikmu dalam hal ini. Orang seperti itu pasti tidak boleh dilepaskan begitu saja. Ya ampun. Lagi pula, dia adikku. Adik kecil, kau terlalu baik. Jadi, jangan bicara lagi ya. Aku akan mengurus masalah ini untukmu. Ayo, ikut aku ke kota untuk melaporkan kasus ini. Ayo. Mengapa Jiang Fan belum kembali? Semoga tidak ada masalah yang terjadi. Letakkan vas di bawah tempat tidur Jiang Fan. Pasukan akan segera tiba. Begundal ini, begitu Jiang Fan kembali, segera tangkap dia. Tapi Jiang Fan sangat besar. Kita tidak bisa melawannya.
Cepat, tangkap dua orang ini yang harus membayar. Dengan mereka, Jiang Fan tidak akan bisa melarikan diri. Jangan mendekat. Jiang Fan akan segera kembali. Jika dia tahu kau menyentuh kami berdua, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apa, kau merasa kuat sekarang? Kau, wanita busuk, masih ingin melawan aku? Jangan mendekat. Keluargamu Jiang Fan akan selalu kalah dariku. Dia akan selalu menjadi budak bagi keluarga Jiang. Kau masih berharap padanya? Bermimpi saja. Keluarga kami, Jiang Fan, sekalipun begitu, lebih kuat daripada kalian, kumpulan hewan ternak ini. Kalian benar-benar ingin menyembunyikan vas curian itu di bawah tempat tidurnya. Untuk menuduhnya, apakah kalian masih manusia? Lalu bagaimana jika dia dengan sukarela mengaku? Apakah kita masih perlu repot-repot seperti ini? Sekarang buktinya sudah disiapkan. Begitu tim besar tiba nanti, mungkin dia tidak akan keluar selama 10 tahun. Hahaha, ayah, jangan sampai mati dipukuli di dalam sana. Dia pantas mendapatkannya. Kita akan mendapat balasan. Binatang, matilah kau. Aduh, Jiang Fan, bagaimana berani kau masih menamparku? Aku menamparkan dirimu, bahkan berani menyentuh istriku. Hari ini aku akan menunjukkan padamu siapa yang lebih hebat. Apa arti dari lebih hebat? Aduh, Jiang Fan sepertinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jiang Fan, aku akan melawanmu. Berani menggonggong di depanku. Ah, jangan pukul lagi. Masuk, aku. Jiang Fan, kau gila. Ah, jika kalian berani menyentuh istri dan anakku lagi. Orang ini adalah akibat kalian. Kau berani mencoba lagi. Aku berkata padamu, pasukan besar akan segera tiba. Aku akan membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Kau serigala bermata putih. Datanglah, pukul aku. Hari ini berani menyentuhku sedikit pun. Lihatlah aku akan membuatmu celaka. Siapa Jiang Fan? Keluarlah dari sini. Ada yang melaporkan dia mencuri barang berharga. Kapten pasukan besar adalah dia. Ya, Kapten pasukan besar. Cepat tangkap dia. Lihatlah dia memukulku begitu keras. Jangan sentuh aku. Kapten pasukan besar. Dia yang mencuri vas rumah kepala desa. Barang kotor itu masih di dalam rumah. Aku memintanya menyerahkan diri. Lihatlah dia masih memukulku. Kau berbohong. Semua bukti itu kalian palsukan. Jelas-jelas kau yang membuliku. Jiang Fan yang mulai memukulmu. Kalian berbicara sembarangan. Apakah tidak ada hukum lagi? Pangeran Peh berada di sini. Aku adalah hukum. Pergi tangkap Jiang Fan untukku. Sekarang bahkan tidak mau pergi setelah selesai. Akan segera menangkap orang tersebut. Kalian orang-orang yang melakukan hal-hal seperti ini. Dengan terang-terangan melanggar hukum demi kepentingan pribadi. Melakukan nepotisme. Nak, ini namanya menangkap basah. Kau berani menghina petugas keamanan kami. Kesalahan yang lebih besar. Namun Jiang Qiang ini tidak buruk. Mengutamakan keadilan. Setelah kembali, aku pasti akan meminta maaf atas namamu. Terima kasih, Kapten Zhang. Lihat siapa yang berani menyentuhku. Siapa yang sebenarnya melakukan ini. Kau sendiri tahu. Jangan kira aku tidak tahu. Perbuatan kotor yang kalian lakukan di belakang. Bukankah itu hanya karena hubungan? Siapa yang tidak punya ketegangan di kota? Itu adalah kakakku. Nak, aku memberitahumu. Jika kau berani menyentuhku, kau, Kapten Besar, lebih baik berhenti saja. Hahaha. Kau bilang Zhang adalah kakakmu. Wah, biarkan aku memberitahumu. Sebelum kau bual, coba pikirkan dulu. Apa identitas Zhang di sini? Apa identitas Anda? Kau petani kampung, tambang mati. Kau juga pantas berhubungan dengannya. Kau itu apa? Sebagai ayah, aku pasti tahu. Jangan bicara seperti itu padaku. Kemampuanmu tidak seberapa. Kau bual besar. Jika kau mengenal seorang kepala kantor, aku, nenek ini, aku akan berlutut dan mengakui kau sebagai tuanku. Kalian semua bahkan tidak pantas tahu urusanku. Tunggu sampai kepala kantor Zhang datang. Kalian satu persatu jangan berpikir untuk melarikan diri. Bahkan aku sehari-hari melihat kepala kantor Zhang mengangguk hormat. Kau pikir kau siapa? Bahkan aku harus datang ke desa hanya untukmu. Aku mengejekmu, pergilah bermimpi. Jiang Fan, jangan bertengkar dengan orang-orang ini. Mereka memiliki kekuasaan dan pengaruh. Kita tidak bisa menghadapinya. Percayalah padaku. Jika langit runtuh, aku akan melindungimu. Saat itu, beberapa orang, jangan berlutut memohon padaku saat itu. Mencari kematian di ambang kehancuran. Kau bilang dia adalah kakakmu. Kalau kau punya kemampuan, panggil dia ke sini. Kalau tidak, aku akan melakukannya.
Kalau tidak, bagaimana? Kapten, membalikan fakta di bawah matahari terang. Kau punya keberanian besar. Di bawah matahari terang. Memperdaya rakyat tak bersalah. Kapten, kau punya keberanian besar. Kalau bukan kau, siapa lagi? Berani bicara seperti itu kepada kapten kami. Apakah Anda mencari? Berani. Siapa yang membiarkan Anda berbicara seperti itu kepada Zhang? Aku tidak tahu tentang Zhang. Selamat datang. Maaf. Ya Tuhan. Jiang Fan ini sampah. Ternyata mengenal tokoh besar di kota. Sekarang sudah selesai. Qiang Zi, lari dari belakang. Aku ingin melihat siapa yang berani kabur. Aku datang kali ini khusus. Untuk menangani khusus. Aku menangani urusan keluarga Jiang Fan. Apa yang sedang terjadi sekarang? Ini. Jika aku tahu, ada yang melanggar hukum demi kepentingan pribadi. Hati-hati dengan kulitnya. Ya. Ayo, tangkap Jiang Qiang ini untuk aku. Bukan, Qiang Zi. Jiang Fan telah mengkhianati Anda. Kau bahkan bersama orang asing. Berdiri dan membuli adik sendiri. Apakah hati nuranimu dimakan anjing? Bukankah kau meminta aku sebelumnya untuk mengambil kesalahan atasnya? Mengapa kau tidak memberitahuku saat itu? Apa arti hati nurani ini? Bawa dia pergi. Bangunlah ayah. Aku tidak ingin masuk penjara. Tolong aku hahaha. Apakah Fansi orang jahat? Sudah dihukum sesuai hukum. Masih ada sedikit urusan di kantor aku. Aku harus pergi menanganinya. Panggil aku lagi jika ada yang perlu. Terima kasih, Zhang. Tidak usah sungkan. Aku pergi dulu. Ayah, cepatlah cari solusinya. Tidak apa-apa kan? Baiklah, semua masalah sudah teratasi. Ayo pergi makan untuk merayakannya. Ayah, Niu ingin makan tanghulu. Baiklah. Niu bisa makan sebanyak yang diinginkannya. Tunggu sebentar. Jiang Fan tidak ingin berpisah. Aku setuju denganmu. Asalkan kita bisa menyelamatkan Qiang Zi, aku akan setuju untuk berpisah. Inilah sikap meminta bantuanmu. Kau, jangan lupa, anak kecil yang suka merusak barang di rumahmu. Sudah waktunya untuk mulai sekolah. Tanpa buku induk, bagaimana dia bisa sekolah? Apakah Jiang Fan orang jahat? Sekolah sudah beberapa kali mengingatkan tentang buku induk. Mereka sudah mengingatkan beberapa kali. Orang tua sebelumnya, terus menyimpan buku induk dan tidak melepaskannya. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang akhirnya ada kesempatan. Niu mulai sekolah adalah hal besar. Ayah, Niu tidak ingin menjadi buta. Drama pendek Suan 2. Jiang Fan, aku bisa memberitahumu. Drama pendek Suan. Kesempatan ini hanya datang sekali. Drama pendek Suan. Biarkan keluarga Jiang pergi begitu saja. Drama pendek Xiang Suan. Drama pendek Huang Ze. Drama pendek Suan. Tapi sekarang Niu sedang sekolah. Sepanjang hidup ini, aku tidak bisa lagi merugikan mereka berdua. Dan juga, di tempat ini, tinggal di desa terpencil seperti ini, bukanlah solusi. Aku harus mencari jalan keluar. Tapi aku hanya setuju membatalkan tuduhan pencemaran nama baik Jiang Qiang terhadapku. Dia sendiri yang mencuri barang bupati. Hal-hal selanjutnya, tergantung pada kalian bagaimana bertindak. Dan aku punya syarat. Asalkan kau tidak membiarkan Inspektur Zhang melakukan tindakan keras. Aku menyetujui banyak hal. Aku ingin kalian meminjamkan warung kecil itu padaku. Apa? Pinjamkan warung kecil di rumah kepada aku. Aku ingin berbisnis. Jiang Fan, kau sedang memanfaatkan situasi. Siapa yang tidak tahu? Warung ini milik keluarga Jiang. Ayam yang bertelur emas. Aku akan memberikan warung ini padamu. Kau ingin membuat keluarga Jiang ini bangkrut. Kau ingin berbisnis. Setiap hari yang datang adalah penduduk desa. Kau ingin menghasilkan berapa banyak lagi? Jangan gunakan otak babi kalian. Jangan meragukan kemampuanku. Jika warung ini jatuh ke tanganmu, keluarga Jiang kita akan hancur. Jiang Fan, bagaimana aku bisa tenang? Aku akan memberikan warung ini padamu. Siapa yang tidak percaya? Aku bisa membuat perjanjian tertulis. Menghasilkan 1000 yuan dalam 1 bulan. Ya, demi anak laki-laki. Kau masih ingin apa? Cepat setuju. Baiklah, jika Qiang Zi karena hal ini membatalkan pernikahan dengan pewaris Zhang, aku akan bertarung denganmu. Jangan bertengkar. Tenang saja, aku akan memastikan dia menikah dengan lancar. Karena, aku ingin melihatnya makan di penjara seumur hidup. Apa maksudmu? Kau sedang mengutuk Qiang Zi. Ya ampun, kutukan tidak akan berguna. Anak aku adalah menantu kaya raya keluarga Zhang. Bisa bersanding dengan keluarga Zhang. Tapi kita keluarga Jiang. Leluhur kita telah berjasa.
menjadi menantu keluarga Zhang, maka keluarga Jiang kita memiliki kekayaan yang tak terbatas. Uang tanpa akhir. Sebagian orang merasa iri adalah hal yang wajar. Silakan tanda tangani. Jika kau tidak bisa menghasilkan 1.000 dalam sebulan, maka kembalikan warung kecil itu kepada kami. Baiklah, aku menandatangani. Ah, datanglah. Harta pertama. Bagaimana cara menghasilkan uang? Meskipun aku tahu banyak cara untuk menghasilkan uang, tapi memulai sesuatu yang besar tidak semudah itu. Ah, kenapa kancing ini kurang satu? Aku baru saja selesai menjahitnya. Akung, kau benar-benar beruntung bagiku. Drama pendek, aku sangat mencintaimu. Ah, Jiang Fan, di siang hari begini. Suan-Suan, apa yang kau lakukan? Gai-gai, kita sudah seperti suami istri tua. Kenapa kau takut? Ubi belum matang. Dong-dong, drama pendek. Aku akan pergi melihatnya terlebih dahulu. Oh ya, bisa tolong belikan aku satu kancing di toko Li Huolang. Beli satu kancing ya? Oh, baiklah. Hai, ibu mertua. Aku akan segera kembali. Apakah Paman Li ada? Di sini, di sini, di sini. Bukankah ini bos dari keluarga Jiang? Silakan duduk. Hahaha. Xiao Fan sudah datang. Haha, masa kecilmu selalu suka datang ke rumahku. Sekarang sudah besar, tidak bisa datang 2 kali setahun. Xiao Fan, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ingin bicara denganmu. Oh, sudah berusia 40-an. Berbisnis selalu merugi. Ketika ada masalah, masih meminta bantuan Xiao Fan. Aku malu untukmu. Keluarga mertuamu. Kau ngerti apa-apa? Pergi ke sana. Maafkan kelucuanku. Hanya masalah kecil ini. Istri yang sombong, pengetahuannya terbatas. Selalu berbicara tentangku. Xiao Fan, kau adalah salah satu anak muda terbaik di desa kita. Salah satu yang paling bisa memberikan ide. Kau harus membantu Paman kali ini. Paman, Anda harus mengatakan apa yang terjadi terlebih dahulu. Kalau Anda tidak mengatakan, bagaimana aku bisa membantu? Bulan lalu, aku tidak pergi ke kota untuk membeli barang. Setelah masuk ke kota, aku bertemu dengan seseorang dari selatan yang menjual barang. Barang-barang dikemas satu persatu. Aku belum pernah melihatnya. Saat itu aku berpikir, aku mencoba untuk berdagang dengan dia. Aku yakin bisa mendapatkan keuntungan. Tapi pada akhirnya, orang-orang dari berbagai tempat tidak mengerti barang. Barang tidak laku. Semua uangku habis di sana. Oh, bibimu tidak tahu apa yang salah dengan mereka. Mereka bahkan belajar dari orang kota untuk mengajak aku bercerai. Hai, Fanzi, apakah ini masuk akal menurutmu? Paman itu, tentang perceraian ini, aku tidak bisa mengurusnya. Anda harus mencari komite desa atau organisasi wanita. Ya, itu. Tapi tentang menjual barang, mungkin aku bisa berhasil. Benar. Ya ampun kau. Katakan saja yang sebenarnya. Ya ampun. Fanzi, kau ini otaknya. Tidak membaca akan membuatmu buta. Kalau aku boleh berkata, dahulu Pak Jiang, seharusnya dia harus memberimu pendidikan yang baik. Adikmu, Jiang Qiang, sejak kecil aku melihat dia tidak berbakat. Minum dulu. Aku akan mengambil sesuatu untukmu. Ayo. Kari-kari, beri aku nasihat secepatnya. Paman, Lan, barang-barangmu cukup lengkap. Tentang itu, kita jangan bicara dulu. Jualkan aku kancing-kancing ini. Aku punya cara untuk menjualnya. Ayo, terima kasih banyak. Kancing ini, Xiao Fan. Aku membelinya dengan 2 sen. Di luar, bisa dijual dengan 3 sen. Kalau kau sungguh-sungguh ingin, silakan. Aku bisa memberikan diskon. Rugi juga boleh. Kita semua adalah tetangga. Aku tidak akan membiarkanmu rugi. Paman, kita gunakan harga 2 sen saja. Kau memang jujur. Hahaha, Xiao Fan, tentang kancing ini, memang sulit dijual. Kalau kau ingin membantuku, dan kau rela mengorbankan uangmu 2 sen. Aku pikir ini, Om, jangan khawatir. Aku sudah tahu. Ambil barang ini dulu. Kalau nanti benar-benar tidak bisa terjual, ayo, kembalikan lagi kepadaku. Kalau tidak, hatiku ini, tidak bisa melewati ini. Tahanlah, aku sudah mengambilnya. Hahaha.
Aduh. Aduhai, tidak terduga. Aku belajar ini di pabrik. Keterampilan memutar sekruk. Ternyata masih bisa berguna. Aduh, warung kecil ini. Semua dirusak oleh keluarga Jiang. Hanya bisa berjualan di pinggir jalan. Serigala berbulu putih ini sudah kenyang tidak ada kerjaan. Keluar berjualan apa sih? Yang terlambat. Datanglah lihat-lihat. Lihatlah. Ayo, lihat-lihat. Lihatlah. Kau ini barang langka apa? Ternyata menjual kancing. Sudah pergi. Aduh, ini kancing apa? Masih terlihat bagus. Belikan 2 kotak untuk wanita cantik di rumahku. Dia pasti senang sekali. Aduh, pemuda. Bagaimana cara menjual kancing ini? Kancing yang bagus. Hanya ada 1 di desa ini. Hanya 1 sen 1. Tidak bersalah. Hei, Li. Hei, 1 sen 1 kancing. Mengapa kau tidak pergi merampok? Kancing aku di sini dijual 1 sen 1. Aku mungkin juga membeli sesuatu yang lain. Anak ini gila karena uang. Di tempat lain, 3 kancing 1 sen. Jangan rebutan. Sudahlah, sudahlah. Kancing di sini sangat bagus. Kalian tahu barang bagus. Aku menjual kancing ini seharga 1 sen 1. Tidak bersalah. Kau belum menurunkan harga. Jiang Fan, apa yang kau lakukan di sini? Jika kau bisa menjual 1, aku akan. Yang impor pasti mahal. Bos, berikan aku 1 kotak. Baiklah, aku akan segera membungkusnya untukmu. Baiklah. Hei, baiklah. Kau tunggu saja, Pui. Ibu, kau hari ini tidak bersama mereka. Pergi bersama? Dari mana dia mendapatkan uang? Apakah kau melihat? Ya, Ibu. Cepat katakanlah. Dia sebenarnya di kelas apa? Dia layak makan daging babi juga. Lebih baik dia memberikan uang itu padaku. Beberapa hari di penjara. Makan dan tidur tidak nyaman. Sedang berencana untuk memperbaiki. Baiklah. Lebih baik diam 2 kalimat. Kau yang tidak pernah mati, bicaralah. Dari mana dia mendapatkan uang? Lihatlah, lihatlah. Jiang Fan pergi kemana? Kancing yang dibeli dari rumah Li Huolang. Dijual di pasar. 1 koin. Banyak orang berebut di sekitarnya. Apa? Hanya beberapa kancing. Kau selalu bingung. Kau hanya bisa melihat dengan mata terbuka. Jiang Fan dia menghasilkan uang. Kau tidak bisa pulang dan memberitahu. Jiang Fan bisa menjual kancing. Kenapa kita tidak bisa menjual? Itu karena nenek tidak memikirkannya dengan baik. Anak cucu yang baik. Jangan marah. Ya, kita bisa bertaruh. Kita bahkan tidak menghasilkan uang. Juga harus merusak bisnis ini. Biarkan dia tidak bisa menghasilkan uang lagi. Pandangan wanita. Menjual kancing. Jika masih ada kemampuan. Aku tidak bisa mendapatkan 1000 yuan juga. Kau pikir uang datang begitu saja. Namun, kau juga benar. Tidak boleh biarkan dia menghasilkan uang lagi. Kau ikut aku ke Li Huolang. Bicarakan. Mari kita rebut bisnis ini. Lihat bagaimana dia sombong. Aku datang juga. Seluruh keluarga kita akan pergi. Banyak orang, banyak bantuan. Aku rasa Li Huolang tidak akan menyerah begitu saja. Fanzi, aku minta maaf padamu. Paman Li, apa yang sedang kau lakukan? Katakan dengan baik-baik. Ayo. Kau tidak tahu, Lao Jiang ini, kemarin sekeluarga, datanglah ke pintuku, bertanya untuk membeli kancing. Kau menjualnya kepada mereka. Ini tentang aku. Aku tahu, tidak pantas dilakukan. Tapi aku tidak punya pilihan. Semua ini karena ibumu, mencuri dari bibimu, bercerai denganku. Aku dulu, tidak akan menjualnya kepadanya dengan cara apapun. Ibumu selalu membuat gaduh dengan kakak iparmu. Tidak dijual. Maka kita berdua akan berakhir. Kau bilang, apa yang bisa aku lakukan? Maafkan paman. Fanzi, kau pegang uang ini. Ini sebagai ganti rugi dari paman untukmu. Melakukan hal-hal ini di belakangmu. Di hatiku ini, sungguh tidak enak hati. Uang tidak masalah. Paman Li, kau pasti tahu, aku tidak kekurangan uang. Bahkan tidak kekurangan uang Anda. Keluarga Jiangdong ini, malah pergi merampas kancing. Bahkan bersaing dengan bisnisku. Tunggu saja untuk mendapat balasan. Aku harus bagaimana? Paman, Anda harus tahu, Bibi sudah bersamamu setengah hidup. Perceraian dan sejenisnya hanyalah omong kosong.
Jika Anda sudah menghasilkan uang, dia tidak akan pergi meskipun Anda mengusirnya. Benar, tentu saja itu tidak mungkin palsu. Si kutukan Liu Cuilan ini, keluarga ini sama sekali tidak berguna. Fanzi, keluarga Jiang tua ini tidak baik untukmu. Kalau begitu kau, lebih baik segera berpisah dengan mereka. Selamatkan diri Anda dari perundungan. Jangan bicara tentang urusanku dulu, Paman. Kita harus terus bekerja sama ke depannya. Kejadian hari ini, aku tidak ingin mendengarnya lagi. Aku mengerti, aku mengerti. Ini bukan. Itu mahasiswa dari keluarga Jiang bukan. Bagaimana bisa bercampur dengan kita? Seperti orang kampungan. Mahasiswa. Itu adalah distribusi paket. Anak kecil dari keluarga Jiang. Tidak belajar dengan baik sejak kecil. Menurutku, universitas ini, semuanya palsu. Apa yang aku bilang? Tak heran. Kancing. Menjual kancing. Kancing. Kancing yang bagus. Apakah ini kancing impor dari kemarin? Apakah ini kancing impor? Berapa banyak yang kau punya? Cepat ambil dan tunjukkan kepada kami. Baiklah. Dandani dandan penghapus. 1 sen sebiji. Drama pendek Suan-Suan, jangan rebut. Drama pendek Suan-Suan. Ya, 1 sen sebiji. Drama pendek Suan-Suan. Mengapa tidak pergi merebut? Kau wanita kecil. Siapa yang mengatakan omong kosong? Kalau suka beli, drama pendek Suan-Suan, pergi saja. Mengambil barang semacam ini dan masih ingin menipu orang. Drama pendek Suan-Suan. Pukul aku. Aku ingin melihat siapa yang berani. Drama pendek Suan-Suan. Apa yang sedang kau lakukan? Aduh, tolong. Drama pendek Saren Sianggai. Drama, Killing Investigation. Membunuh seseorang. Kau berani main-main denganku, T. Aku belum selesai denganmu. Kiangsi, urusanmu itu. Bukankah kita sudah membicarakannya? Kepala desa, aku akan segera menikah. Kalau mertuaku tahu tentang ini, dia pasti akan setuju. Jangan terburu-buru. Jadi, seperti yang kita katakan, segala sesuatu tergantung pada usaha seseorang. Urusan keluargamu, villages, hampir semua tahu sedikit. Rumah itu, dahulu, memang digunakan Jiang Funds Father's Pension Money. Hal ini, jika aku membantumu menyelesaikan ini, penduduk desa itu tidak boleh menyakiti perasaanku. Kepala desa, itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Itu adalah masalah lama yang sudah usang. Lagi pula, surat uang pensiun itu sudah lama kubakar. Rumah ini terdaftar. Itu juga nama ayahku. Aku jamin padamu, rumah ini tidak ada hubungannya dengan Jiang Fan. Benar-benar tidak ada hubungan sedikit pun. Kepala desa, Anda lihat saja, karena wajah mertuaku, tolong lebih pengertian. Jika aku sukses nanti, mari bicara pelan-pelan. Cheng Jiangzi, aku akan menyelesaikan masalah ini untukmu. Kau pulang saja, tunggu pemberitahuan. Nanti kita bicarakan lagi. Tolong sampaikan salam aku kepada Bos Zhang. Sampaikan salam, tentu saja. Jadi, aku akan memberikan masalah ini kepada Anda, kepala desa. Aku berangkat dulu. Ayo pergi. Ih, masih merepotkan aku. Lihat saja kemampuanmu. Kalau bukan karena wajah ayah mertuamu, apa yang bisa dilakukan Jiang Qiang? Apakah seseorang di sana bawa bungkus mawar untuk aku? Hei, ya, mohon tunggu sebentar M. Kau anak muda, kan? Bagaimana bisnis filmmu? Terima kasih, Paman Z. Terima kasih, Paman. Kembali. Masih bisa digunakan. Drama Mawar Putih. Benar-benar mirip. Drama pendek Suan-Suan. Seperti apa bentuknya? Drama pendek Suan-Suan. Paman, ini. Kapten kau, bagaimana Anda bisa memiliki foto ayah aku? Kau bilang apa? Jiang Ming adalah ayahmu. Baiklah. Anak muda yang tidak patuh.
Dia adalah keturunan keluarga Jiang. Tidak membuat ayahmu malu. Drama Suan-Suan 2. Silakan masuk. Mari bicara pelan-pelan. Baiklah. Bicarakanlah perlahan-lahan. Selama bertahun-tahun ini, kau di rumah Jiang. Hidup seperti ini. Orang-orang sampah ini. Aku benar-benar ingin menembak mereka. Paman Wei, bisakah Anda ceritakan kisah ayah aku? Aku sudah cukup puas. Tapi soal membalas dendam ini, aku ingin melakukannya sendiri. Semua yang hilang dari rumah Jiang, aku pasti akan mendapatkannya kembali dengan tangan sendiri. Kau anak ini cukup berani. Tidak membuat ayahmu malu. Seperti ayahmu. Tegas. Jiang Fan, kau keluar dari sini. Jiang Fan, kau berisik ingin membagi harta. Aku sudah memanggil kepala desa, warung dan tanah. Semuanya milikku. Bagaimana cara membaginya? Juga menurut kataku, tidak percaya. Kau bicara dengan kepala desa. Ada serigala berbulu putih. Hanya makan di dalam dan mencuri di luar. Akub ini belum kuat. Sudah belajar berurusan dengan keluarga. Mulutmu sudah terlalu tajam. Tanah ini milik siapa? Bagaimana rumah ini didapat? Apakah kalian tidak tahu? Aku bertanya padamu. Kemana uang pensiun ayahku? Pensiun apa? Apa ayahmu? Aku pikir kau sudah gila. Benar. Aku adalah ayahmu. Aku baik-baik saja. Apa itu tentang kompensasi? Kepala desa, kau harus membela keluarga Jiang kami. Sampah ini. Dia bicara omong kosong. Kepala desa yang suka memfitnah orang. Jiang Qiang, hanya keluarga kalian yang berbohong. Kepala desa juga ada di sini hari ini. Jadi hari ini kita akan menjelaskan masalah ini. Kepala desa, Anda akan membela kami, bukan? Hari ini aku di sini, pasti tidak akan menyalahkan seorang yang baik. Sangat, tidak akan melepaskan seorang penjahat. Di desa Jiang kita, tempat yang adil. Bagus. Kepala desa, hari ini kita tidak boleh membiarkannya lepas. Uang kompensasi yang diterima ayahku dari kecelakaan tambang. Dan pensiun dari atas. Totalnya adalah 2.800 yuan. Tanah yang kalian dapatkan dari keluarga Jiang. Ada juga warung kecil ini. Semuanya didapat dari uang kompensasi ayahku. Apakah kalian masih punya sesuatu untuk dikatakan? Apa ini? Sekarang kalian tidak punya kata-kata lagi, kan? Jiang Dong, sekarang giliranmu. Baiklah. Kita semua keluarga harus tahu bersyukur. Apakah pengorbanan keluarga mereka untukmu? Aku harus mengatakan dua kata padamu terlebih dahulu. Mengapa kompensasi hanya 2.000 lebih? Kau bilang ini sama sekali tidak realistis. Tidak peduli dengan Lao Jiang. Kau hanya memberikannya kepada Lao Jiang. Dia juga telah bekerja keras. Apakah dia yang membesarkanmu? Jadi manusia harus tahu bersyukur. Apakah pengorbanan keluarganya untukmu? Tidakkah itu sepadan dengan sedikit kompensasi itu? Kau terlalu sempit pikirannya. Seharusnya bersikap lebih besar hati. Hanya satu warung kecil ini, kau akan memberikannya kepada Lao Jiang. Tidak ada yang salah dengan itu. Dengan alasan apa? Dengan alasan apa? Berdasarkan fakta bahwa aku yang membesarkanmu. Kau sudah mati jika bukan karena aku. Jiang Fan, ayahmu bicara kasar sedikit, tapi argumen ini tidak kasar. Bagaimanapun, dia adalah ayah yang membesarkanmu. Di dunia ini, bagaimana bisa ada orang tua yang tidak baik? Kepala desa, mengapa kau seperti ini? Bukankah kau berkata tidak akan menyalahkan orang baik? Tidak akan membiarkan seorang pun yang jahat? Ya, hal ini, setiap hal memiliki dua sisi. Mengenai hal ini, kita masih pergi melihat dengan bijak. Aku tidak peduli. Bodoh, kau anak kecil ini. Bagaimana berbicara dengan kepala desa? Kepala desa memberimu wajah, kau tidak menghargainya. Aku sudah memberitahumu. Tanah ini sekarang, ada juga warung kecil ini. Semua ini menggunakan uangmu. Dibeli dengan nyawa ayahmu yang sudah meninggal. Dan rumah keluarga kita. Pengeluaran selama bertahun-tahun ini, semuanya dibayar dengan uang pensiun ayahmu. Marah. Sangat marah, benar kan? Apa fungsinya? Kau tetap patuh. Berikan aku uang hadiah. Untuk keluarga Jiang kita. Berkorban demi keluarga. Manusia, oh manusia. Tidak bisa dibandingkan dengan nyawa. Memberitahu Anda, sepanjang hidupmu, akan dikuasai oleh keluarga Jiang kita. Naik di kepala. Kau harus menerima takdirmu. Kau tidak bisa berpura-pura lagi. Akhirnya kau mengakui, kan? Aku tidak berpura-pura. Aku mengakuinya. Tapi kau tidak punya bukti. Tanpa bukti, kau tidak bisa melakukan apa-apa terhadapku. Nenek memukulku.
Ini tertulis dengan jelas di atas kertas putih. Perjanjian pensiun ayahku. Itu adalah bukti besi. Itu adalah bukti besi pada tanggal 15. Ah. Bukti besi seperti gunung. Kali ini kumpulan sampah manusia yang tak tahu malu ini. Apakah kalian masih punya sesuatu yang ingin dikatakan? Drama pendek Ying Jian. Kepala desa. Lihat ini. Jika ada bukti, itu akan mudah diselesaikan. Jiang Fan. Sebelumnya, sepertinya aku salah paham padamu. Aku juga tidak mengharapkannya. Ada orang jahat di kerumunan ini. Bawa bukti itu ke sini. Biar aku lihat keasliannya. Aku akan membuat keputusan untuk Anda. Jika bukan milik keluarga Jiang, aku akan mengirim mereka ke penjara. Untukmu. Ini adalah yang aku temukan secara tidak sengaja. Ada segel resmi di atasnya. Ada sidik jari. Tidak mungkin palsu. Baiklah, biarkan aku melihatnya. Benar. Kepala desa, kau. Drama pendek dan Suan-Suanit. Anak Jiang. Bukankah kau bilang ada bukti? Bawa kemari untuk dilihat. Bukti sudah kuberikan padamu. Kau yang merobeknya. Kentut. Mata Anda yang mana yang melihatnya? Menghancurkan bukti. Itu adalah tindakan melanggar hukum. Aku sebagai kepala desa, bagaimana bisa melakukan tindakan melanggar hukum? Drama pendek Suan-Suan 2 tindakan melanggar hukum. Mereka berdua mengatakan bahwa aku menghancurkan bukti. Kau melihat? Tidak, kepala desa. Kami semua tidak melihat. Sampah ini jelas tidak ada bukti. Membuat keributan di sini. Jiang, nak muda. Semua harus ada bukti. Kau juga tidak bisa, tanpa dasar, memfitnah orang baik. Kepala desa sangat teliti. Kalau bukan karena kebaikan hati Anda, untuk kita yang seperti ini, orang kecil berani bersuara, keluarga kami akan difitnah mati olehnya. Ya, kepala desa, serigala berbulu putih ini memfitnah orang baik tanpa alasan. Harus dihukum dengan keras. Biarkan dia di penjara. Sepertinya kebenaran sudah terungkap. Kepala desa, Anda satu. Kau apa sih? Kepala desa sudah mengetahui tipu dayamu. Tipu daya kalian. Apalagi yang ingin kau katakan? Benar. Kau serigala berbulu putih. Tidak ada hak untuk berpisah sama sekali. Masih ingin berpisah dengan kami. Aku lihat kau seperti katak bermata putih. Ingin makan daging angsa. Jiang Fan, aku menyarankan kau lebih baik berpikir jernih. Jualan kecil itu dan bisnis menonton film itu, serahkan padaku. Pergilah bekerja di tambang dengan baik. Kalau tidak, kau hanya bisa membuat bukti palsu. Menuduh orang baik tanpa alasan. Aku bisa membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Kalau tidak percaya, coba saja. Baiklah, sang kepala desa yang memutarbalikkan fakta. Kau merusak buktiku. Maka kau memang keras kepala. Kau berpihak pada mereka, bukan? Jiang Qiang, kau melakukan kejahatan tanpa henti. Suatu hari kau akan mendapat balasan. Andalah yang akan dihukum. Jangan banyak omong. Segera bebaskan tokoh keluarga kami. Keluarlah dari sini. Kalau tidak, aku akan membuat kalian tidak bisa kabur. Kalian. Kau membantu mereka memutarbalikkan fakta, menyebut rusa sebagai kuda. Kepala desa, kau punya wibawa yang besar. Kau seperti serigala licik. Kepala desa, apa hubunganmu dengannya? Seharusnya dia di penjara. Suruh dia masuk penjara. Aku ingin melihat siapa yang berani.